Sultan Malik Al-Saleh, cahaya Islam dari ujung Sumatera, tanah di ujung angin, ujung barat Nusantara, di tempat matahari tenggelam lebih dulu, sebelum menyapa pulau-pulau lain. Terbentang tanah hijau yang basah oleh hujan dan laut yang tak pernah tidur oleh angin. Di sanalah Sumatera berdiri. Di sanalah para pedagang asing berlabuh. Dan di sanalah sejarah besar Islam di Nusantara bermula. Namun sebelum azan berkumandang, sebelum masjid berdiri, sebelum kitab dibaca dan hukum ditegakkan, tanah itu hanyalah kerajaan kecil, dipenuhi kepercayaan lama, adat kuno, dan penguasa yang saling berebut kuasa. Dari tanah itulah akan lahir seorang raja yang kelak namanya dikenang sebagai Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama Kesultanan Samudra Pasai dan peletak fondasi Islam di bumi Nusantara. Seorang anak bernama Merah Silih, jauh sebelum ia dipanggil Sultan, jauh sebelum namanya terukir di batu nisan beraksara Arab, ia hanyalah seorang pemuda bernama Merah Silu. Ia lahir di tengah dunia yang keras, dunia di mana kekuatan menentukan segalanya, di mana pedang lebih dihormati daripada kata, dan di mana kepercayaan lama menguasai pikiran rakyat. Merah Silu tumbuh sebagai pemburu dan pemimpin. Ia dikenal berani, cerdas, dan memiliki naluri kepemimpinan yang kuat. Namun, di balik keberaniannya tersimpan kegelisahan yang tak pernah ia ucapkan. Setiap malam, ia memandang langit, bertanya dalam diam, siapakah aku sebenarnya? Untuk apa aku memimpin? Dan kemana arah hidup ini? Ia belum tahu bahwa pencarian itu akan membawanya pada cahaya yang mengubah segalanya. Pertemuan dengan cahaya Islam. Pada suatu hari, kapal-kapal asing berlabuh di pesisir Pasai. Mereka datang dari jauh dari Gujarat, Persia, Arab. Bukan hanya membawa rempah dan kain, tetapi juga iman. Di antara para pedagang itu, hadirlah seorang ulama. Wajahnya teduh, kata-katanya lembut, namun penuh kekuatan. Ia berbicara tentang Tuhan yang esa, tentang keadilan, tentang hidup setelah mati, tentang tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Allah. Merah Silu mendengarkan, dan untuk pertama kalinya hatinya bergetar. Islam bukan datang dengan pedang. Ia datang dengan akal dan dengan akhlak, dengan keteladanan. Malam demi malam, Merah Silu belajar. Ia bertanya, ia merenung, ia menggugat keyakinannya sendiri. Hingga pada suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia bersujud. Dan disitulah Merah Silu mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar pemimpin adat. Ia menjadi seorang Muslim. Lahirnya Sultan Malik Al-Saleh. Dengan keislamannya, Merah Silu mengambil nama baru, Malik Al-Saleh, Raja yang Saleh. Bukan nama kosong, bukan gelar hiasan, tetapi sumpah hidup. Ia mendirikan Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang kuat di Nusantara. Ia tidak menghancurkan adat, tetapi membersihkannya. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Masjid didirikan, ulama dihormati, hukum Islam ditegakkan dengan kebijaksanaan. Ia memerintah bukan sebagai tiran, melainkan sebagai pelayan umat. Di istana Pasai Raja dan rakyat sama-sama bersuhud. Di pasar, kejujuran menjadi hukum tertinggi. Di pelabuhan, Pasai menjelma pusat perdagangan internasional. Islam tumbuh bukan sebagai simbol, tetapi sebagai napas kehidupan, ujian kekuasaan, dan iman. Namun, cahaya selalu diuji oleh gelap. Musuh datang dari luar dan dalam. Kerajaan tetangga merasa terancam. Penguasa lama merasa kehilangan kuasa. Fitnah menyebar. Pemberontakan muncul, pedang kembali dihunus. Sultan Malik Al-Saleh berdiri di garis depan. Namun, kali ini, ia berperang bukan demi tahta, tetapi demi amanah. Ia mengingatkan tentaranya, jangan zalimi yang lemah, jangan bunuh yang menyerah, jangan rusak demi kemenangan. Perang dimenangkan, namun yang lebih penting, akhlak dijaga. Dan dari situlah nama Pasai
makin harum, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena keadilan rajanya. Warisan seorang raja tahun-tahun berlalu. Rambut sultan memutih, tubuhnya melemah, namun imannya semakin kuat. Ia tahu hidup bukan tentang seberapa lama berkuasa, tetapi seberapa besar manfaat yang ditinggalkan. Ia mempersiapkan penerus, ia menanamkan ilmu, ia meninggalkan teladan. Ketika ajal mendekat, Sultan Malik Al-Saleh tidak takut. Ia telah menunaikan amanah. Ia wafat sebagai raja, namun dikenang sebagai pendakwah. Batu nisannya berdiri hingga hari ini, bertuliskan aksara Arab, saksi bisu bahwa Islam telah berakar di Nusantara sejak abad ke-13. Cahaya yang tak pernah padam. Sultan Malik Al-Saleh telah tiada, namun cahayanya tak pernah padam. Dari Pasai, Islam menyebar ke Aceh, ke Jawa, ke seluruh Nusantara. Ia bukan sekadar pendiri kerajaan, ia adalah penyambung peradaban. Dan hingga hari ini, ketika azan berkumandang di tanah Indonesia, nama Sultan Malik Al-Saleh seakan berbisik dari masa lalu. Pimpinlah dengan iman, berkuasalah dengan adil, dan tinggalkan dunia dengan amal. Demikianlah cerita singkat tentang Sultan Malik Al-Saleh yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua agar lebih baik dari sebelumnya. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan tontonan yang bermanfaat untuk kita semua.